warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Erik Muhammad, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Toli-Toli. Di sini saya akan melakukan pembelajaran pra-observasi tentang aksi nyata modul 2.3 terkait materi pembelajaran tentang supervisi akademik. Di sini saya kebetulan ditemani atau dibantu oleh Bapak Yunus, Sarjana Pendidikan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya, di sini Pak saya akan melakukan pra-observasi sebelum Bapak melakukan observasi di kelas terkait pembelajaran nanti yang Bapak akan sampaikan atau bawakan di dalam kelas. Di sini saya hanya ingin bertanya beberapa hal Pak terkait pembelajaran nanti yang akan Bapak laksanakan di kelas. Bisa Pak ya? Bisa. Ya, begini Pak. Yang saya ingin tanyakan, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai tentang pembelajaran atau terkait pembelajaran di dalam kelas nantinya? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yang pertama itu siswa saya mampu menyebutkan dan menunjukkan dengan baik negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara ya, atau ASEAN. Kemudian yang kedua, siswa saya mampu menjelaskan dan membedakan dengan baik kondisi geografis negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Oh iya. Berarti di sini materi Bapak saat observasi nanti terkait negara-negara yang berada di kawasan ASEAN Pak ya? Yang sehingga siswa dapat menyebutkan negara-negara yang berada di ASEAN dan bisa mengetahui kondisi geografis negara-negara ASEAN Pak ya, seperti itu Pak ya. Kemudian kira-kira apa yang ingin Bapak kembangkan terkait pembelajaran yang nanti akan Bapak laksanakan di kelas? Yang ingin saya kembangkan nanti pada saat di kelas yaitu yang pertama keaktifan siswa baik dalam bertanya kemudian dengan menjawab. Kemudian yang kedua metode pembelajaran yang saya gunakan nanti yaitu diskusi di dalam kelas. Kemudian yang ketiga penguasaan kelas. Oh, berarti di sini ada 3 yang ingin Bapak kembangkan ya di dalam kelas, yaitu pertama keaktifan siswa Pak ya saat pembelajaran, bagaimana siswa itu aktif dalam menerima materi, bisa bertanya dan bisa juga menjawab sehingga bisa siswa itu bisa memahami materi yang kita berikan Pak ya. Kemudian metode pembelajaran diskusi Pak ya. Berarti anak-anak dituntut untuk melakukan diskusi dengan bentuk kelompok begitu Pak ya. Kemudian yang ketiga yaitu pengelolaan kelas. Ya, kalau ini kan kita sebagai guru harus bisa mengelola kelas Pak ya. Kemudian pertanyaan terakhir ini Pak. Kira-kira strategi apa yang akan Bapak gunakan saat pembelajaran nanti? Strategi yang ingin saya persiapkan yaitu metode diskusi dan presentasi. Oh, itu saja Pak ya. Oh, berarti nanti akan fokus pada metode diskusi Pak ya. Kemudian saat akhir pembelajaran akan ada presentasi yang akan disampaikan oleh siswa Pak ya. Apakah dia berkelompok atau nanti per individu begitu ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak atas penjelasan Bapak terkait pembelajaran yang nantinya akan kita laksanakan di kelas. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan nanti bisa diterima oleh murid-murid kita atau siswa-siswa kita di sekolah ini. Ya, terima kasih dengan berakhirnya pra-observasi hari ini. Sekarang kita akan lanjut ke kegiatan observasi yang nantinya akan dilaksanakan di kelas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Jadi sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Jadi saya minta Rahmat untuk memimpin teman-temannya berdoa. Teman-teman sebelum kalian kita berdoa bersama-sama, kita berdoa juga. Berdoa bersama.
Jadi sekarang sudah berdoa. Saya ingin mengingat kembali sama anakku kesepakatan yang kita buat tentang keyakinan kelas. Masih diingat? Masih. Nah, yang pertama apa yang sudah dibuat? Hadir tepat waktu. Nah, yang kedua Berpakaian rapi. berpakaian yang rapi. Yang ketiga, Berdoa sebelum dan sesudah belajar. nah, yang ketiga Belajar dengan bersungguh-sungguh. belajar dengan bersungguh-sungguh. Yang keempat apa? Mengikuti kebersihan tugas tetap tepat waktu. Ya, yang kelima menjaga kebersihan Sekolah. sekolah. Yang kelima Jujur dan jujur dan mandiri. mandiri. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ASEAN ya. Jadi sudah pernah dipelajari negara-negara ASEAN, sudah. Jadi terlebih dahulu saya bacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat memahami sejarah berdirinya ASEAN. Ya. Yang kedua, siswa dapat mengenal negara-negara anggota ASEAN. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik geografis di wilayah ASEAN. Baiklah, kita lihat sekarang di sini ada gambar peta, ya, ada gambar peta ASEAN. Kita lihat di sini ada bendera Myanmar, ya, bisa dilihat, Laos. Apalagi? Nah, ada Laos apa? Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Malaysia, Brunei Darussalam, kemudian Singapura, Indonesia. Nah, sebelumnya kita lihat lambang ASEAN itu, kita lihat di sini. Lihat, bisa dilihat. Lambang ASEAN. Jadi lambangnya ini punya makna tersendiri. Dari segi warnanya, lihat ya. Arti warna biru. Bisa lihat, biru itu memaknai apa? Ada yang masih ingat? Jadi mengenai perdamaian dan stabilitas, itu biru. Kemudian lihat gambarnya, ada warna apa? Merah. Merah di sini kita bisa lihat berarti melambangkan semangat dan apa? Kedinamisan ya. Kemudian yang ketiga putih, lihat. Putih itu melambangkan ketulusan. Ya. Kemudian kuning. Apa kira-kira kuning? Kuning melambangkan kemakmuran. Jadi kuning itu melambangkan kemakmuran. Ya, bisa dipaham? Bisa. Nah, jadi arti lambang ASEAN. Lambang ASEAN adalah lambang resmi ASEAN yang diresmikan penggunaannya pada Juli 1997. Ya, jadi ASEAN yang diresmikan penggunaannya pada Juli 1997 dengan bendera ASEAN. Ya, meskipun lambang ini sudah, coba lihat ya, meskipun lambang ini sudah digunakan bertahun-tahun, panduan resmi gambar dan penggunaan lambang ini ditetapkan pada pertemuan ke-6, ya, ke-6 Dewan Koordinasi ASEAN, ya, di Hainan 8 April 2010. Nah, kemudian kita melihat sejarah ya, ASEAN dibentuk pada tanggal, ada yang tahu? ASEAN dibentuk tanggal berapa? Ada. Jadi ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus 1967. Nah, dan diresmikan di Bangkok
atau Thailand, ya. Pembentukan ASEAN ditandai dengan penandatanganan sebuah perjanjian yang dinamakan Deklarasi Bangkok, ya. Jadi tokoh-tokoh pendiri ASEAN itu ada berapa? 5. Jadi ada yang dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, ada 5 pendirinya ya, harus diingat. Ya, kemudian menyusul apa? Kamboja, ya. Jadi negara ASEAN itu ada berapa kira-kira? Ada yang tahu? Ada 10. 11, bukan 10. Dulu itu ASEAN 10. Cuma karena ada lagi masuk negara satu, apa? Jadi 11 yaitu Timur Leste. Timur Leste terakhir masuk, ya. Timur Leste ditetapkan 11 November 2023 masuk jadi anggota ASEAN terakhir, ya. Nah sekarang Bapak mau tugaskan kalian, ada tugas untuk mengamati peta ini, ya. Ada peta yang saya sudah siapkan. Kamu mengamati peta yang ada di sini. Kira-kira bendera ini apa? Bendera Vietnam, bendera Thailand. Ada tugas untuk diberikan. Nggak usah, diamati saja gambarnya, ya. Bisa? Yang ini bendera. Tapi nggak ada pencet. Kan 3 kelompok, jadi saya bagi 3, tinggal diamati gambarnya. Bisa? Lihat. Setelah diamati nanti ada tugas yang saya berikan, ya. Tinggal mengamati dulu. Amati dulu gambar peta yang ada sama kalian sekarang. Indonesia. Malaysia. Filipina. Brunei Darussalam. Sudah? Nah sekarang tugas kalian dalam satu kelompok, kalian tinggal menentukan, tulis ini bendera apa, ya. Kemudian ini bendera apa. Jadi 3 kelompok. Di kelompok 1, ya. Sudah diamati tadi gambarnya? Sudah? Petanya sudah? Kalau sudah silakan. Ya. Jadi silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya.
depan. Ya. Bendera Malaysia. Ini ada yang bertanya. Kedua, Bendera Filipina. jadi bendera Malaysia, bendera Filipina. Oke. Kelompok 2, silakan maju. Kelompok 2 boleh maju. Bendera apa? Vietnam. Ya, harus sama temannya. Bacakan hasil pekerjaannya. Bendera, ingat. Kemudian yang kedua bendera apa? Jadi bendera Singapura dan bendera Thailand. Tepuk tangan dulu. Berikutnya kelompok 3. Satu bendera Vietnam, dua bendera negara Apa? Bendera apa? negara Vietnam dan bendera negara Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Jadi semua pekerjaannya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu sudah benar semua. Ya. Nah, jadi bendera yang kamu sudah tulis itu, yang kamu sudah kerjakan semuanya betul. Nah, jadi tidak ada lagi yang salah. Apa? Jadi pada pelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Sebelumnya mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Saya minta kepada Rahmat untuk menutup kegiatan pelajaran kita pada hari ini. Silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Fahri Erik Muhammad, calon juru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Toli-Toli. Di sini saya ingin melanjutkan kegiatan pembelajaran aksi nyata modul 2.3 terkait supervisi akademik tahap pasca observasi. Di sini saya ditemani oleh teman sejawat saya yaitu Bapak Yunus. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau adalah teman sejawat saya di SDN Labengga. Selain itu, kita juga kebetulan kedatangan pengajar praktik, yaitu Bapak Asis Sarjana Pendidikan Islam, Master Pendidikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya mohon waktunya Pak untuk melakukan coaching terhadap teman saya, ya, teman sejawat saya yaitu Pak Yunus Pak. Silakan. Ya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di sini Pak, saya ingin melakukan coaching terkait pembelajaran yang telah dilaksanakan. Saya ingin bertanya sedikit kepada Bapak terkait pengalaman Bapak saat melakukan pembelajaran beberapa hari yang lalu. Bisa kita langsung Pak ya? Sarah. Begini Pak, berdasarkan pembelajaran yang Bapak sudah laksanakan, kira-kira harapan atau hal apa yang ingin Bapak temukan dalam pertemuan ini Pak?
Jadi harapan saya melalui pertemuan hari ini adalah saya berharap melalui kegiatan observasi yang telah dilakukan, saya mengambil pelajaran terkait cara mengajar dan bagaimana proses pembelajaran yang baik dan benar sehingga bisa menjadi pengalaman saya ke depan untuk melakukan pembelajaran di kelas. Dengan begitu saya bisa memberikan yang terbaik bagi murid-murid saya nantinya di kelas. Ya, berarti harapan di sini, harapannya Bapak ya bisa memberikan hal-hal yang terbaik buat siswa-siswa di kelas sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan lancar sehingga siswa-siswa dapat mengeluarkan potensi yang ada pada diri siswa tersebut, Pak ya. Ya, kemudian saat melakukan pembelajaran, proses pembelajaran yang Bapak sudah laksanakan kemarin, kira-kira prosesnya bagaimana? Apakah berjalan dengan lancar atau mungkin ada hal-hal yang mengganggu Bapak, mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi, kira-kira bagaimana, Pak? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, di mana saat pembelajaran sudah terjalin kerjasama antara siswa juga dapat memahami materi dengan baik dan dapat menyelesaikan tugas atau soal yang diberikan dengan baik. Selain itu, siswa dapat menyampaikan pendapatnya terkait materi yang diberikan dan mereka juga secara bersama-sama atau berkolaborasi mencari jawaban dari tugas yang diberikan secara bersama-sama sehingga memunculkan kemandirian dan kreativitas murid dalam melakukan pembelajaran tersebut. Iya, berarti pembelajaran yang dilaksanakan sudah berjalan dengan lancar, Pak ya, sudah berjalan dengan baik sehingga terjalin kerjasama antar siswa, Pak ya, dalam menyelesaikan tugas atau evaluasi yang diberikan dari gurunya, Pak ya. Itu yang prosesnya sudah Bapak laksanakan kemarin. Ya, kemudian Pak, setelah melakukan observasi atau pembelajaran, apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi, Pak, saat melakukan pembelajaran kemarin, Pak? Ya, berdasarkan observasi, hal yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana menyesuaikan waktu, karena berdasarkan observasi kemarin waktu yang tersedia menjadi kendala di mana saat melakukan pembelajaran kita kesulitan menyesuaikan waktu yang ada. Biasanya saat mengajar tanpa terasa waktu sudah berakhir sedangkan materi atau pembelajaran masih belum selesai. Jadi yang perlu ditingkatkan adalah masalah waktu saja agar pembelajaran lebih maksimal lagi ke depannya. Makasih, Pak. Ya, jadi di sini yang jadi kendala buat Bapak dalam pembelajaran yaitu masalah waktu ya, Pak. Ya, seperti kita ketahui, kalau kita lihat masalah waktu itu mungkin jadi masalah umum, Pak. Sebab apalagi saat kita tengah seriusnya mengajar, kadang waktu sudah dilupakan. Sehingga materi yang ingin disampaikan atau yang diajarkan masih banyak, waktu sudah selesai atau sudah habis, Pak ya. Jadi ini menjadi satu kendala memang, Pak, kalau kita lihat. Sehingga ini yang perlu ditingkatkan dari kompetensi guru, bagaimana caranya mengatur waktu, Pak ya. Ya, Pak, kemudian terkait pembelajaran juga, Pak, bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan kemarin? Apakah tercapai atau bagaimana? Di saat pembelajaran kita belajar tentang negara-negara yang berada di ASEAN dan kondisi geografisnya. Untuk tujuannya yaitu siswa mampu menyebutkan negara-negara ASEAN dan menjelaskan dengan baik kondisi geografis negara ASEAN. Dari pembelajaran kemarin, setiap siswa mampu memahami negara-negara di ASEAN dan juga mampu menyebutkan nama-nama negara yang berada di ASEAN. Serta siswa juga dapat memahami tentang keadaan geografis negara-negara yang berada di ASEAN secara baik, dan bahkan mereka secara kelompok dapat menyelesaikan dan menjawab tugas
yang diberikan dan menyebutkan negara dan ibu kota negara-negara yang berada di ASEAN secara baik, sehingga dari pemahaman siswa-siswa dapat saya simpulkan bahwa untuk tujuan pembelajaran ini dapat terlaksana. Itu artinya tujuan yang Bapak laksanakan saat pembelajaran itu sudah tercapai ya Pak, sesuai dengan apa yang sudah diharapkan oleh Bapak ya, khususnya tentang pembelajaran negara-negara ASEAN, sehingga memberikan pemahaman sehingga anak-anak itu lebih paham, bisa menyebutkan dan menentukan letak geografis dari setiap negara yang ada di ASEAN ya Pak ya. Kemudian Pak, pertanyaan berikutnya, setelah melakukan pembelajaran, kira-kira hal apa yang mesti Bapak tingkatkan terkait pembelajaran yang telah dilaksanakan? Jadi pembelajaran kemarin sebenarnya sudah membuat saya senang, karena banyak hal-hal baru yang saya dapatkan di dalam melakukan pembelajaran, sehingga menambah wawasan saya dalam mengajar di kelas. Selain itu, melalui pembelajaran ini saya juga menjadi tahu bagaimana cara-cara membuat media pembelajaran agar dapat menarik buat siswa, sehingga siswa bisa gembira atau senang dalam belajar. Namun masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi, yaitu tentang pemahaman saya tentang pembelajaran KSE atau kompetensi sosial dan emosional, di mana dalam pelaksanaannya saya masih kurang penerapannya di kelas. Untuk itu saya akan banyak belajar lagi tentang pembelajaran kompetensi sosial dan emosional ini, agar saat pembelajaran saya bisa merefleksikan tentang KSE, sehingga siswa-siswa dapat mudah memahami materi yang diberikan saat belajar. Iya. Berarti di sini yang perlu ditingkatkan tinggal pemahaman Bapak ya tentang pembelajaran kompetensi sosial emosional, sehingga bisa diterapkan di kelas. Begitu juga kalau Bapak sudah bisa memahami, jelas sudah bisa menyampaikan kepada siswa bagaimana itu pembelajaran KSE, sehingga siswa juga bisa menerapkan ke teman-temannya ya Pak ya, seperti itu ya. Ya, kemudian ini Pak ya, dari diskusi kita, kira-kira kapan rencana Bapak akan menerapkannya atau melaksanakan pembelajaran KSE ini Pak? Insya Allah secepatnya, agar pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik lagi ke depannya. Ya. Berarti secepatnya Pak ya, berarti mulai saat ini mungkin Bapak sudah mulai belajar atau mencari tahu apa itu pembelajaran KSE ya Pak, Iya. sehingga bisa diterapkan di kelas, sehingga anak-anak bisa tahu juga apa itu pembelajaran KSE dan bisa dia terapkan di dalam kelas, bahkan bisa dia sampaikan bagaimana itu pembelajaran KSE kepada teman-temannya yang lain, sehingga pembelajaran bisa berjalan sesuai kebutuhan dan minat siswa Pak ya. Jadi seperti itu Pak ya maksudnya Bapak ya. Yes. Ya, berdasarkan penjelasan Bapak tadi, perubahan apa yang saat ini yang Bapak harapkan dari pembelajaran kita hari ini? Di harapan saya, melalui pembelajaran ini saya dapat memahami pembelajaran KSE, sehingga saya dapat menerapkannya di kelas. Dan juga melalui pembelajaran ini saya berharap siswa-siswa juga dapat memahami apa itu pembelajaran KSE, sehingga dapat menerapkannya kepada teman-temannya yang lain, sehingga pembelajarannya yang sebelumnya pasif bisa lebih aktif lagi. Jadi harapan saya anak-anak juga mengerti penerapannya. Seperti itu Pak. Iya. Iya. Ya betul sekali Pak. Penting sekali memang untuk pembelajaran KSE ini di kelas, karena pembelajaran KSE ini
membuat siswa itu lebih aktif dibandingkan sebelum-sebelumnya yang mana siswa itu lebih pasif, sehingga dengan pemahaman pembelajaran KSE ini kita bisa membuat anak-anak itu lebih kreatif dan melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid atau siswa, sesuai dengan minat dan bakat siswa. Ya seperti itu ya Pak ya. Ya kemudian Pak, kira-kira siapa saja ini Pak yang bisa membantu atau mendukung Bapak dalam proses atau pembelajaran yang akan Bapak laksanakan ini? Yang pastinya di sini saya membutuhkannya bantuan dan dukungan dari teman-teman guru lainnya, dari kepala sekolah dan juga dari siswa saya agar program ini dapat berjalan dengan baik. Iya, yang paling utama itu dukungan dari teman-teman Pak ya. Karena biar bagaimanapun kalau kita bergerak sendiri itu sulit untuk berjalan Pak. Tetapi kalau ada dukungan dari teman-teman, ditambah lagi dukungan dari kepala sekolah, itu bisa berjalan dengan baik. Ditambah lagi dukungan dari siswa, karena biar bagaimana pembelajaran ini akan kembali lagi kepada siswa, sehingga pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Ya ini Pak, pertanyaan terakhir ini Pak, mungkin berkaitan dengan hati Bapak saat melakukan pembelajaran. Kira-kira bagaimana Pak perasaan Bapak saat ini setelah melakukan diskusi saat ini Pak? Jadi perasaan saya gembira dan senang karena melalui pertemuan ini banyak hal yang saya dapat pelajari dan membantu saya dalam mengajar di kelas. Ya. Berarti perasaan Bapak setelah kita melakukan pertemuan ini, perasaan Bapak senang dan gembira Pak ya. Selain itu kita juga bisa mendapatkan pembelajaran Pak ya, karena kita bisa saling bertukar pikiran terkait pembelajaran di kelas, sehingga menambah pengetahuan kita bagaimana caranya kita meningkatkan pembelajaran di kelas, bagaimana caranya kita mengajari kelas, sehingga pembelajaran di kelas itu tidak membosankan. Siswa juga bisa bahagia, gembira untuk menerima pembelajaran, sehingga siswa juga mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Ya seperti itu ya Pak ya. Ya terima kasih Pak ya atas kesempatannya. Mudah-mudahan melalui pertemuan ini kita bisa mendapatkan pembelajaran sehingga menjadi pengalaman buat kita, bahkan buat diri saya sendiri, karena biar bagaimanapun ini adalah pengalaman buat saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ke depannya. Ya, selebihnya saya ucapkan lagi kembali Pak ya, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Ya, saya kembalikan ke Pak Asis selaku pengajar praktik. Ya, terima kasih juga Pak atas kesempatannya, ya, telah membimbing dan memberikan tuntunan atas pembelajaran kami selama proses kegiatan calon guru penggerak. Mudah-mudahan kedepannya apa yang Bapak berikan sudah bisa memberikan pengalaman atau pembelajaran buat kita. Ya, terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih atas sudah terlaksananya kegiatan coaching pada teman sejawat tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Saya sebagai pengajar praktik cukup puas dan cukup sangat memberikan apresiasi atas apa yang sudah kita laksanakan, kegiatan yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini. Saya hanya sekedar sebagai pengajar praktik, semata-mata cuma sebatas mendampingi saja Bapak calon guru penggerak dalam hal ini Pak Erik dalam rangka melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan kepada beliau. Terima kasih Pak semua atas partisipasinya. Terima kasih dengan berakhirnya kegiatan ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, satu ya. Ya, dengan berakhirnya kegiatan kucing kita hari ini, berakhir juga tahap pasca observasi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.